Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat kreatif, sehat tetap semangat untuk semuanya. Ini saya coba sempatkan buat jawab ya tentang topeng las atau kacamata las apa yang sering saya pakai dalam kerjaan dan aman pada mata buat adik-adik juga teman-teman yang sekarang sedang belajar las ya. Yang saya tahu dan saya praktekkan sendiri untuk perbandingan buat saya pribadi ya. Di sini saya sudah siapkan beberapa contoh yang sering saya pakai. Salah satunya di sini ada kedok las autodak ya, kacamata dengan lensa autodak juga, dan kedok las dengan kaca adin yang pernah saya ulas di beberapa kesempatan sebelumnya ya sobat kreatif. Di kesempatan kali ini saya tidak untuk praktekan dan bahas merinci ya dari kelima-limanya, karena video ini lanjutan video sebelumnya ya sobat kreatif. Saya hanya sedikit jawab pertanyaan yang sering masuk, yang belum sempat saya respon ya sobat kreatif, saya mohon maaf. Tapi insya Allah next time kita coba bahas sambil praktek dari kelima kacamata lasnya ya, atau kedok lasnya. Oke, dan mana yang rekomendasi dari kelima kaca lasnya? Dan menurut saya pribadi ya, saya lebih sering memakai kaca atau helm las autodak dari Daiden Shoji 8000 ini untuk baru-baru ini ya sobat kreatif. Sobat kreatif bisa mencarinya di online atau di toko teknik terdekat ya kalau tertarik dan penasaran dengan kelebihannya seperti apa. Untuk sebelumnya saya sering pakai kedok las dengan kaca las din. Lalu saya coba beli helm autodak lain ya untuk perbandingan kenyamanan dan kualitas. Terus beli lagi beberapa, dan yang terakhir Daiden Shoji 8000 ini. Baiklah sobat kreatif, untuk kenapa saya lebih memilih dan sering memakai helm dari Daiden ini, next time kita coba bahas bersama-sama ya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan awali dengan menyiapkan besi siku 5x5 ya, yang saya potong dengan panjang 120 cm seperti ini. Selanjutnya saya siapkan kembali plat strip 6,5x8 untuk kita satukan dengan besi sikunya ya. Jadi kita proses terlebih dahulu plat stripnya. Dan caranya saya akan cari terlebih dahulu derajat kemiringan yang dibutuhkan plat stripnya ya. Pada plat stripnya, plat strip ini untuk penyambung rangka bawah yang dibuat di pertama ya sobat kreatif dengan rangka atas yang akan kita buat di video ini. Dan caranya seperti ini. Di sini saya akan pakai pengukur derajat digital ya biar lebih presisi. Dan saya akan buat agar kemiringannya lurus dengan lubang yang sudah disiapkan di awal ya sobat kreatif. Bisa kelihatan ya. Jika angka sudah kita dapatkan, sekarang kita samakan dengan potongan pada plat stripnya. Di sini saya akan ambil garis 15 cm ya sesuai dengan yang sudah diukur. Lalu buat potongan dengan kemiringan yang sudah didapat ya. Dan seperti ini bentuk potongannya. Saya akan buat dua buah dengan potongan yang sama ya sobat kreatif. Sebelum itu kita buat lubang tepat pada garis yang dibuat seperti ini ya, di kedua potongan platnya, dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif yang saya buat. Sekarang saya akan pasang dengan besi siku yang 120 cm nya pada bagian sisinya ya dengan arah yang sama. Oke, dan kurang lebih seperti ini sobat kreatif. Sekarang kita pasangkan dengan dudukan yang bawah, dan kita bisa siapkan potongan as yang sesuai dengan lubang yang sudah dibuat di dudukan bawah dan dudukan atas ya. Lalu dua buah ring dengan ketebalan kurang lebih 5 mm untuk panjang as disesuaikan saja ya dengan kebutuhannya. Di sini kurang lebih 5 cm ya, dan cara pasangnya seperti ini. Untuk asnya bisa kita patenkan dengan lasan ya sobat kreatif. Sekarang jika sudah kita pasang bagian atas, saya akan buat penahan sementara ya antara bagian atas dan bawah dengan jarak renggang yang diatur antara atas dan bawah ya sobat kreatif. Usahakan penahan sementara ini lurus antara siku atas dan jalur tekuk yang bagian bawah ya, karena ini yang menentukan hasilnya seperti apa. Baiklah sobat kreatif, penahan sementara ini untuk mencari ukuran akurat potongan selanjutnya ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan siapkan dua potongan plat seperti ini dengan potongan kemiringan sama ya dengan plat yang sudah jadi. Lalu saya akan satukan kedua platnya dengan posisi seperti ini. Jika sudah, saya akan buat garis lurus ya dari lubang bawah untuk tanda pembuatan lubang pada plat yang atas seperti ini ya. Dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Jadi kita buat lubang atas dan bawah lurus ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita proses penggerak alatnya, dan saya akan siapkan beberapa bahan ya di sini. Di sini saya siapkan 4 buah mur panjang ya, lalu 2 buah baut dengan drat panjang kurang lebih 10 cm ya sobat kreatif panjangnya.
Terus 2 buah plat bulat ya dengan ketebalan 6,5 mm, terus as 11 mm beserta bos atau pipanya ya. Saya akan awali proses dengan memotong 4 buah mur dan kepala baut panjangnya. Jadi pada mur ini saya hanya membutuhkan dratnya saja ya untuk membuat penggerak yang bisa disetel ukurannya naik turun ya. Oke, sekarang kita coba rakit untuk keseluruhannya ya sobat kreatif. Yang pertama saya akan pasang mur saling berhadapan pada bautnya. Lalu kita pasang atau las bos atau pipanya dengan murnya seperti ini ya. Dan kurang lebih seperti ini sistem setelannya ya sobat kreatif yang saya coba buat. Sekarang kita potong bos atau pipa secukupnya. Di sini saya potong kurang lebih 4 cm ya. Jika sudah, sekarang kita pasang asnya pada pipa dengan cara yang sama. Kita satukan, kita las dengan pipanya ya. Dan kita potong kembali dengan ukuran yang disesuaikan. Di sini untuk panjang potongannya saya samakan dengan ukuran pipanya ya. Dan kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang saya akan proses plat bulatnya dan saya akan buat 2 buah lubang senter pada bagian kedua platnya ya seperti ini. Jika sudah, sekarang saya akan siapkan 4 buah plat yang sudah saya lubangi dan saya akan pasang pada bagian tiap ujung setelannya. Oke, dan baiklah, dan kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif. Sekarang saya akan siapkan beberapa baut beserta murnya. Di sini saya pakai baut ukuran 12 ya. Dan saya juga sudah siapkan 6 buah bos atau pipa kecil yang sudah saya sesuaikan lubang dalamnya ya dengan ukuran baut yang dipakai. Sekarang kita coba pasang setelan atau keseluruhan penggerak alatnya dengan cara seperti ini. Baiklah sobat kreatif, untuk sejauh ini insya Allah bisa dipahami ya cara pembuatan penggerak dan setelan alatnya. Sekarang saya akan lanjutkan pada bagian tahap selanjutnya. Di sini saya sudah siapkan plat strip 3x8 ketebalan 8 mm dengan panjang sama ya 120 cm juga. Selanjutnya saya akan buat 3 buah lubang pada platnya dengan jarak saya bagi terlebih dahulu ya. Dan kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif. Sekarang saya akan buat lubang yang sama pada besi siku pada bagian atas alatnya ya. Oke, jika sudah saya akan pasang plat dan besi sikunya dengan baut 14 yang sudah saya siapkan di sebelumnya. Dan untuk pada bagian ujungnya saya akan patenkan dengan elasan ya cara pemasangannya.
Baiklah, dan sekarang plat stripnya sudah terpasang ya pada besi sikunya. Untuk fungsinya plat ini nanti saya akan coba jelaskan sambil berjalan ya sobat kreatif, agar mudah dipahami oleh semuanya. Sekarang saya akan proses bagian dalam besi sikunya. Di sini saya akan buat penahan untuk menjaga plat penjepit ya agar tetap lurus. Dan saya akan pakai bahan as 11 mm untuk penahannya. Dan kita pasang seperti ini ya sobat kreatif. Kita usahakan pemasangannya selurus mungkin ya. Oke, dan seperti inilah setelah kita pasang, insya Allah sobat kreatif bisa memahami ya untuk fungsi pemasangan penahan ini pada alatnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Baiklah sobat kreatif, masih pada besi sikunya ya. Saya akan proses kembali besi siku bagian atas alatnya dengan membagi ukuran panjang sikunya ya. Saya akan buat beberapa lubang untuk jalur dan pembatas pemasangan plat penjepitnya. Dan sebelumnya saya buat jalurnya, saya akan buat garis atau tanda terlebih dahulu ya, karena pembuatan jalurnya harus benar-benar lurus untuk keseluruhannya. Dan harus seukuran baut yang akan dipakai ya sobat kreatif. Saya akan buat dan sesuaikan juga ya untuk cowakan jalurnya dengan baut ukuran 12 yang akan saya pakai pada alatnya. Baiklah, dan untuk lubang pembatas cowakan sudah kita buat ya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal cowak mengikuti garis dan lubang pembatasnya ya sobat kreatif. Kurang lebihnya seperti ini yang saya coba buat pada besi siku atau tahanan bagian atas alatnya ya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Sekarang saya akan buat potongan-potongan plat kembali dengan ukuran sama dengan penahan sementaranya ya. Potongan plat ini untuk penjepit atau untuk menjepit pada alatnya ya sobat kreatif. Saya akan pakai plat strip yang sama 6,5 x 8 mm. Kita buat panjang potongan plat dari pembatas atas sampai alas penekuk bawah ya. Untuk banyaknya saya akan sesuaikan dengan panjang alatnya. Lalu jika sudah kita potong semua platnya, kita bisa buat lubang yang kita sesuaikan dengan cowakan yang sudah kita buat pada besi sikunya ya sobat kreatif. Jadi seperti ini yang saya coba buat sobat kreatif, insya Allah bisa pahami lah ya. Untuk fungsi potongan platnya dan cara buatnya, sekarang saya akan buat pipih ujung platnya yang sudah kita pasang. Usahakan waktu buat pipihan kita garis terlebih dahulu, dan usahakan juga ya hasil pipihan ujung platnya ketika dipakai rata dengan alas penekuk bagian bawahnya ya. Agar ketika kita pakai buat menjepit platnya bisa kuat menjepit dan tidak licin ya sobat kreatif. Baiklah, kita lanjutkan kembali sobat kreatif. Untuk pada bagian ini kita hanya tinggal buat tuas penariknya saja pada bagian sisi alatnya atau tepat pada plat bulat yang sudah terpasang ya. Oke, dan jika sudah kita pasang tuasnya, jangan lupa kita pasang juga stopper tekanannya ya, yang bisa kita sesuaikan dengan posisi penekanan yang pas pada penjepitnya. Di sini saya hanya buat dengan as 11 mm untuk stoppernya, dan saya buat lubang pada bagian dudukan platnya untuk memasang stoppernya ya. Bisa kelihatan ya sobat kreatif untuk lubang yang sudah saya buat di platnya. Baiklah, penekanan penjepit sudah kita buat ya sobat kreatif. Sekarang saya akan buat kembali stopper tekukannya agar bisa kita sesuaikan penekukannya ya. Di sini saya akan buat terlebih dahulu 2 buah lubang pada tiap sisi besi sikunya. Lalu saya akan siapkan juga ya 2 buah potongan plat kecil, dan saya akan posisikan tepat lurus dengan plat penjepit ya seperti ini. Untuk lubang yang sudah kita siapkan, saya akan isi dengan baut yang saya paten terlebih dahulu ya pada bagian emurnya. Kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif stopper bagian depannya yang saya coba buat. Agar tidak perlu pakai kunci ketika menyetel, saya akan tambahkan plat bulat pada bagian kepala bautnya seperti ini. Baiklah sobat kreatif, untuk fungsi stopper yang saya pasang ini insya Allah pasti bisa dipahami juga ya sama sobat kreatif semuanya pada alatnya. Sekarang saya akan sedikit jelaskan fungsi plat 3x8 yang saya pasang pada bagian atas alatnya. Plat ini fungsinya untuk menjaga agar plat yang sudah saya pipihkan atau plat penekuk tetap lurus dan rata pada alas penekuknya ya. Kenapa saya pasang baut itu? Untuk menarik jika terjadi besi siku centang atau plat penekuk tidak rata dengan alas, bisa kita tarik atau kita bisa tekan ya dengan bautnya. Sudah bisa dipahami juga ya sobat kreatif untuk fungsinya plat 3x8 yang saya pasang pada alatnya.
Oke, dan untuk yang terakhir sekarang saya akan pasang plat yang sama dengan cara yang sama ya, tapi pada bagian bawah alatnya. Fungsinya sama saja ya sobat kreatif dengan yang bagian atas untuk menjaga agar alatnya tetap rata atau tidak centang. Tapi kita pasang pada bagian bawah alatnya ya. Kalau yang atas saya buat untuk penahan tiang penjepit ya, yang bawah ini untuk penahan alas penekuknya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kurang lebihnya seperti itu ya keseluruhan cara pembuatan alat penekuk atau bending platnya. Dan sekarang saya akan coba fungsi alatnya pada penekukan plat persegi ya dengan ketebalan plat 1,4 mm. Oke, dan untuk hasil pada penekukan pertama sudah cukup berfungsi dengan baik ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba penekukan pada plat dengan derajat cowakan berbeda atau untuk daun pintu ya. Karena banyak sekali yang menanyakan apakah alat yang saya buat ini bisa untuk membuat daun pintu ya, atau untuk menekuk daun pintu. Untuk penekukan daun pintu dengan cowakan sudut seperti ini tidak bisa kita langsung tekuk ya sobat kreatif dengan alatnya, karena akan menyisakan tonjolan sudut pada atas siku penekuknya seperti ini. Jadi harus ada alat penekuk tambahan seperti ini ya. Untuk cara buatnya tidak harus saya jelaskan rinci ya, karena insya Allah dari tampilan dalam video sudah dapat dipahami ya sama sobat kreatif semuanya. Untuk cara pembuatannya ya, kita hanya siapkan besi siku dengan ukuran daun pintu yang akan ditekuk, karena lebar panjang daun pintu itu akan berbeda-beda ya dalam tiap pekerjaan. Jadi kita hanya siapkan as penarik dan stopper asnya saja ya seperti ini. Dan jangan lupa ya sobat kreatif, lebar siku yang disiapkan harus rapat dengan plat penjepit agar hasilnya tidak terlalu cembung ya pada hasil tekukannya. Oke sobat kreatif, sekarang kita langsung uji coba saja ya alat tambahan ini pada penekukan daun pintu. Di sini saya akan menekuk plat dengan ketebalan yang sama ya, 1,4 mm. Oke sobat kreatif, dan kurang lebih seperti ini ya hasil dari penekukan alat tambahannya pada daun pintu. Saya akan coba kembali penekukan dengan ketebalan plat 1,8 mm, dan saya akan buat garis ya dengan gerinda seperti ini. Jadi saya anjurkan untuk penekukan ketebalan 1,8 ke atas dengan alat ini harus tetap dikasih jalur dengan gerinda agar hasil sudut dari tekukan tidak terlalu opal ya sobat kreatif. Dan karena memang tujuannya alat ini saya desain dan buat bukan untuk penekukan dengan bentuk penekukan dengan cowakan pada bagian sudut ya. Jadi kenapa harus ada alat tambahan buat penekukan daun pintu? Alat ini saya buat untuk tujuan pembuatan tekukan dengan bentuk persegi ya. Untuk penekukan aluminium, plat besi tipis semacam buat loyang, kue dan semacamnya ya sobat kreatif. Tapi jika mau difungsikan untuk penekukan daun pintu seperti ini juga bisa dengan cara yang seperti saya praktekkan ya di video. Dan untuk sobat kreatif, untuk mencari hasil penekukan yang rata harus tetap pakai jalur gerinda, apalagi yang tebal ya bahannya. Karena dengan alat ini tidak akan menghasilkan sudut penekukan yang rata ya sobat kreatif, terkecuali pada bahan tipis. Dan memang alat penekuk dengan sudut jalur yang rata desainnya tidak seperti ini ya, yang saya tahu, tapi harus dengan sistem hidrolik atau press ya. Insya Allah next time kita coba buat alat yang khusus untuk penekukan daun pintu dengan sistem hidrolik ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kurang lebih seperti itu ya sedikit yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini dan keseluruhan pembuatan alat bending atau penekuk platnya dari video bagian pertama sampai pada bagian yang sekarang ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ini hanya versi pemula yang berusaha berkembang ya sobat kreatif. Semoga bisa dikembangkan lebih jauh oleh semuanya dan dapat difungsikan dengan baik pada pekerjaannya ya. Mohon maaf dari setiap kesalahan lisan yang terucap, dari penjelasan dan praktek yang kurang akurat, dan dari lamanya update ya di channel sederhana ini. Untuk baru-baru ini ya sobat kreatif, karena ada beberapa kerjaan yang memang harus saya bereskan terlebih dahulu ya. Semoga dapat dimaklumi dan dipahami oleh semuanya ya sobat kreatif. Tetap semangat, sehat untuk semuanya ya. Insya Allah fungsi yang baik pada manusia bukan dari kerjaannya, rupa dan tampilannya, tapi pada manfaat dan kebaikannya pada manusia lainnya ya sobat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.